Oh iya, Mbak. Saya mau nanya ruang 2R4 di mana ya? Ruang berapa, Mbak? 2R4. Oh, ruang 2R4. Di situ, Mbak. Terus aja, Mbak. Makasih ya, Mas. Oke. Ya. Ini 2R4. Terus gue mesti ngapain? Ananda kabur. Kok bisa sih, Pak? Untuk mencoba menjatuhkan mental Ananda, kami memasukkan Ananda ke kamar mayat. Tapi tak bagaimana? Setelah kita sampai di sana, Ananda sudah kabur. Terus sekarang gimana dong, Pak? Kami akan mencarinya.
dan membawa dia kembali ke kantor polisi. Dan kami akan menanyakan apa alasan dia sampai kabur. Pak, dia memang bersalah, makanya dia kabur, Pak. Tapi bukti-bukti belum cukup untuk memberatkan Ananda. Dia punya motif yang kuat, Pak. Dia cemburu sama Vera karena Vera telah merebut Roy darinya. Makanya dia membunuh Vera, Pak. Tapi itu tidak menjelaskan kenapa dia sampai membunuh Indra. Ya mungkin karena Indra tahu siapa pembunuhnya. Indra dibunuh juga, Pak. Ananda itu bukan satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Tapi ada beberapa orang lagi yang terlibat. Ya, termasuk teman Anda sendiri, yaitu Roy. Iya, Pak. Saya sadar itu. Tapi saya cuma ingin meyakinkan Bapak kalau saya tuh tahu banget Roy, Pak. Tahu banget. Dan Roy itu nggak mungkin membunuh mereka, Pak. Kalau dia tidak bersalah, kenapa dia tidak menyerah? Itulah, Pak. Saya sudah mencoba memujuk Roy, tapi dia nggak mau mendengarkan saya. Dia bilang sama saya, Pak, kalau dia nggak akan menyerahkan diri sebelum menemukan pembunuh Vera dan Indra. Cepat atau lambat, pasti kami akan menemukan Roy. Kalau ada perkembangan lebih lanjut, kami akan menghubungi Anda kembali. Selamat malam. Selamat malam. Ki, gue nggak yakin deh Ananda yang ngebunuh Vera. Ya terus kalau bukan Ananda siapa coba? Ya nggak tahu, kok nanya gue sih. Don, kita harus menemukan Roy. Roy dalam bahaya, Don. Bahaya banget. Dan polisi tuh nggak akan segan-segan nembak dia. Dan gue tahu banget dia tuh nggak bersalah. Halo, Halo Roy. Nanda. Lu kemana aja sih? Katanya lu kabur dari kantor polisi. Roy, mereka nyurigain gue. Mereka pikir gue yang bunuh Vera sama Indra. Kenapa gue coba? Gue nggak habis pikir. Sekarang lu di mana? Roy, gue ketemu pembunuhnya. Apa? Tadi tuh gue ke kampusnya Indra untuk nyelidikin masalah ini. Terus gue nemuin bungkusan yang kayaknya tuh sengaja ditaruh Indra di bawah bangku kuliahnya. Bungkusan apaan? Itu dia, sebelum gue sempat buka bungkusan itu, tiba-tiba ada seorang pakai topeng berusaha nyerang gue pakai pisau. Dia berusaha bunuh gue, Roy. Tapi gue berhasil kabur dan sekarang gue ada di taksi. Gila. Roy, terus gue mesti gimana nih sekarang? Ya udah. Sekarang lu temuin gue di taman kota ya. Sekarang. Yaudah, gue segera ke situ sekarang ya. Gimana nih yang bawa pergi? Kok Nanda bisa kabur ya? Don, lu coba telepon orang-orang, Gi. Siapa tahu ada yang tahu di mana Ananda. Iya deh, siapa dulu ya yang gue telepon? Ya terserah lu deh. Timmy aja kali ya. Don, Roy. Oh, Halo? Ki, tolongin gue. Bilang sama polisi gue mau menyerahkan diri sekarang juga. Beneran nih, Roy? Gue udah nangkap penjahat ini, Ki. Salah satu yang terlibat dalam pembunuhan Vera dan Indra. Penjahat? Maksud lu udah nangkap penjahat itu? Udah, Ki. Jangan banyak tanya. Lo langsung ke kantor polisi sekarang juga. Gue menuju ke sana. Oke. Cepet lepasin gue lo. Gue bunuh dia, Meh. Roy berhasil menangkap salah satu penjahat itu, Don. oh iya. Percuma lo minta tolong. Jadi, tadi kamu yang... Dasar anak tolol.
Kalau dia nggak usil mencoba mengungkap membunuh Vera, mungkin saat ini dia masih hidup. Jadi selama ini Donna yang bertanggung jawab? Lu ngomong apa sih? Donna kan yang nyuruh kalian bunuh Indra dan Vera? Diam lu! Atau lu mau gue bunuh? Kemana sih tuh anak, kok lama banget ya, Don? Ya, kena macet kali di jalan, Ki. Ya, tapi nggak selama ini juga kan, Don? Kita udah nunggu lebih dari 1,5 jam dari terakhir dia telepon tadi. Masa belum nyampe juga? Ki, sabar dikit dong. Semakin cepat Roy datang ke sini membawa penjahat itu, semakin baik buat kita semua, Don. Dan begitu penjahat itu menceritakan siapa dalang dari semua ini, kita bisa hidup lebih normal lagi. Kayak biasanya. Kalau gue perhatiin kok kayaknya lo paling semangat banget sih untuk mengungkapin pembunuhan ini. Kenapa? Karena Roy, sahabat gue, terlibat dalam kasus ini. Gue cuma mau ngebersihin nama yang sempat tercoreng. Itu aja. Apa itu salah? Ya enggak sih. Ki, udahlah Ki. Sabar aja, dia pasti datang. Kalau lo pikir dengan nyerahin gua ke polisi, lo bisa ngungkapin kasus ini, lo salah besar. Maksud lo apaan? Jangan lupa, Ananda ada sama teman gua. Biar polisi yang ngurus semua ini. Apa lo yakin polisi bisa nemuin Ananda dalam keadaan hidup-hidup? Lo udah ngebunuh Vera. Hah? Kalau lo menyakitin Nanda, gua akan bunuh lo, ngerti? Ngerti ya? Dengar, dengar. Gua nyakitin Ananda, nggak salah tuh. Hah? Justru dalam waktu 10 menit, kalau lo nggak ngantarin gua ke tempat yang gua mau, Ananda akan mati. Dan kalau dia mati, itu semua gara-gara lo. Lo ngerti? Hah? Coba lu pikir baik-baik. Dalam waktu 5 menit ke depan, apakah lu akan datang ke kantor polisi atau menyelamatkan nyawa Ananda? Dan gua harus percaya sama lo. Kalau lo akan lepasin Nanda begitu sampai sana. Hah? Kenapa enggak? Gua nggak ada niat untuk ngebunuh Ananda. Tapi dia keusilan. Dia datang sendiri dan menyelidiki perkara kematiannya Indra. Tapi karena kami telah memiliki bukti itu, buat apa kami menahan Ananda lebih lama? Gua gak percaya sama lo. Dari mana gua tahu lo akan gak bohong sama gua? Tapi lo percaya kan kalau gue berusaha nyelamatin diri gue sendiri dari tangan polisi? Coba lo pikir, cuma gue satu-satunya orang yang tahu di mana keberadaan Ananda. Tapi lo jangan coba-coba tipu gua ya. Gue nggak nipu lo, tapi lo lepasin dulu nih ikatan gue. Kemana kita harus pergi? Tapi lepasin gue dulu dong. Hah? Mana Roy? Katanya datang ke sini. Aduh, Pak, saya juga nggak tahu, Pak. HP-nya dimatiin lagi. Kalian anak muda memang tidak pernah bisa mengatur waktu dengan baik. Ki, kayaknya Roy nggak datang deh. Maksud lo? Ya kalau emang dia niat datang, harusnya HP-nya nggak dimatiin. Ya, mungkin aja baterainya habis. Kayaknya nggak juga deh.
mungkin ada something atau Roy berubah pikiran. Ya gue nggak tahu. Dia pasti udah ngerencanain sesuatu. Kalau lu mau nunggu terus di sini, silakan aja deh. Tapi gue pulang ya. Gue masih banyak urusan lain. Kalau ada apa-apa, tolong telepon gue ya. Udah, Pak. Anda pasti udah ada di dalam. Ayo kita masuk. Enggak. Kita tunggu luar aja. Bilang sama temen lo bawa Nanda keluar. Ternyata lu cerdas juga ya. Buruan deh, lo harus turutin kemauan gue. Dan kemauan gue adalah bawa Nanda keluar ke sini. Halo bang, abang mana aja sih? Gua ketangkap sama temennya nih cewek. Gua baru dilepasin kalau cewek itu kita lepas. Sekarang gua ada di luar. Cepet lu bawa tuh cewek. Tapi bang, tuh cewek udah nggak ada di sini bang. Dia udah kabur. Gimana dong bang? Mana Nanda? Lama bener sih? Sorry, ada masalah sedikit. Kenapa lu nggak bilang dari tadi? Udah dibawa ke dokter? Dokter? Hei, dokter apaan? Dokter. Sorry nih, rupanya cewek lu itu sakit dan dia nggak bisa bangun. Jadi kita harus masuk untuk menjemput dia. Lu jangan bohongin gue ya. Udah cepet. Malam, Pak. Malam-malam. Eki. Lu kemana aja, Dak? Tadi gue mau nemuin Roy, tapi gue malah diculik sama penjahat-penjahat itu. Untung gue berhasil kabur, Ki. Terus Roy sekarang kemana? Gue nggak tahu juga, Ki. Tapi tadi sebelum gue diculik, gue sempat lihat Roy berhasil nangkap salah satu penjahat itu kok. Iya sih, dia tadi emang udah cerita sama gue. Tapi kok sampai sekarang dia belum datang ya? Aduh, kemana sih tuh anak? Mudah-mudahan sih dia nggak apa-apa ya, Ndak. Tenang aja, Ki. Gue berhasil dapetin bukti kuat yang sempat ditemuin Indra. Tadi siang di kamar mayat, gue baca ada tulisan tertulis di tangannya Indra. Terus gue ikutin petunjuk itu untuk nyelidikin lebih lanjut ke kampusnya Indra. Di sana gue nemuin bungkusan kecil. Tadinya sempat diambil sama penjahat-penjahat itu, tapi udah gue ambil balik kok, Ki. Boleh saya lihat bungkusan itu? Oh iya. Kalau kalian menemukan kotak ini, berarti para penjahat yang selama ini mengikuti saya berhasil menangkap dan telah menyakiti saya. Saya mencoba menyelidiki mengenai kasus pembunuhan Vera dan menemukan sapu tangan ini di tempat sampah yang berada di kamar Vera. Saya tidak tahu siapa pemilik sapu tangan ini. Kira-kira sapu tangan siapa ya, Ndak? Gue tahu itu punya siapa, Ki. Karena gue pernah lihat sapu tangan itu sebelumnya. Dan beberapa waktu yang lalu, pemiliknya pernah minjemin ke gue. Sapu tangan itu milik Donna. Yang bener lu. Mana Nanda? Hah? Sabar! Dia ada di atas, sebentar juga turun. Ah, lu bohong lo, dia ada di sini ya? Sabar! Brengsek mana Nanda? Jawab! Hah?
Bapak tuh gimana sih? Kok Dona belum ditahan juga? Seharusnya dia udah ditahan dari tadi malam dong, Pak. Kalau sampai nunggu pagi kayak gini, dia udah keburu kabur. Dona adalah dari keluarga yang sangat terpandang di kota ini. Kita tidak boleh sembarangan main tangkap begitu saja. Kita bisa dituntut. Tapi sapu tangan itu kan udah jadi bukti yang cukup, Pak. Kami sedang menunggu hasil dari lab. Kalau bercak darah yang ada di sapu tangan itu memang milik Vera, baru kita bergerak. Ya, hasilnya positif. Darah yang ada di sapu tangan itu memang milik Vera. Iya. Kenapa? Don, kan Papa pernah ngingetin kamu. Jangan macam-macam dengan soal begini. Kamu kan tahu akibatnya. Ih, Papa ngomongin apaan sih? Masuk-masuk marah-marah. Enggak jelas. Ngomong apa? Kamu nggak tahu kalau polisi itu sedang menuju kemari untuk menahan kamu? Hah? Apa? Tapi buat apaan? Buat apa? Ini masalah pembunuhan itu. Mereka sudah menemukan bukti untuk bisa menahan kamu. Kamu kenapa gegabah benar sih, Don? Apa kata orang nanti? Tapi Pak, Dona bener-bener nggak bersalah. Dona nggak tahu apa-apa. Jangan bohong kamu, Dona. Dulu bukannya kamu menyewa orang untuk menculik Mirna? Kok Papa tahu sih? Pokoknya Papa tahu. Sekarang Papa mau tanya, dan kamu harus jujur. Apa kamu terlibat dalam masalah ini? Ya, oke deh, waktu Mirna dulu emang Dona. Tapi kali ini tuh Dona bener-bener nggak tahu apa-apa. Ngapain sih Dona ngebunuh Vera sama Indra? Nggak penting deh kayaknya. Oke. Kalau begitu lebih baik kamu sekarang berkemas. Kamu harus tinggalkan rumah ini secepat mungkin, Dona. Tapi mau kemana? Kemana aja deh, Don. Asal jangan kamu sampai tertangkap. Mau ditaruh di mana muka keluarga kita ini? Ya, tapi Pak, itu kan... Tidak ada tapi-tapi. Sekarang kamu berdiri dan cepat berkemas. Selamat pagi, Bos. Enak tidur ya? Lepasin gua! Lepasin gua! Mimpi lu ya? Minta dilepasin. Lo lihat aja, cepat atau lambat lo pasti akan ditangkap polisi. Dan semua tahu siapa pembunuhnya Vera dan Indra. Lu bisa diam gak sih? Pusing gua tau gak lu? Tunggu, Apa lagi? kalau kalian mau memberitahu siapa dalam pembunuhnya Vera dan Indra, gue janji gue gak akan lapor ke polisi. Percaya sama lu? Kita nggak bakal percaya. Sebab lu juga nggak bakal percaya sama gua. Iya kan? Terus ini kita mau kemana, Pak? Sudah, kamu naik mobil aja dulu. Nanti kita bicara belakangan. Itu paspor kamu bawa kan? Mau kemana lo? Kabur. Apa-apaan ini? Maaf, Pak. Terpaksa putri Bapak kami tahan dengan tuduhan pembunuhan. Loh, tapi Pak, itu fitnah, Pak. Fitnah? Bukannya lo yang jago fitnah? Dasar lo muka dua. Selama ini kan lo sok baik aja sama gue. Ternyata lo nusuk gue dari belakang, Don. Nggak, gue emang nggak bersalah. Beneran, serius. Ki, lo temen gue dari kecil kan, Ki? Lo percaya kan sama gue? Temen? Temen apaan lo? Lu udah bikin Roy menderita, tau nggak? Ki, gue bener-bener nggak bersalah. Lo harus dengerin gue, lo harus percaya sama gue. Buat apa sih gue ngebunuh Vera sama Indra? Nggak ada untungnya buat gue. Rip, Tuaris. Siap. Cepat bawa dia. Siap. Papa,
Ki, gue bener-bener nggak ngebunuh Indra ataupun Vera. Kenapa sih lo nggak percaya sama gue? Kita semua tuh pernah kena tipu sama lo. Gue, Nanda, Oli, Roy. Hah. Cuma Mirna doang yang tahu lu sesungguhnya gimana. Seharusnya kita tuh dengerin dia dari dulu. Apa hubungannya sih ini sama Mirna? Lagian apa untungnya buat gue kalau gue ngebunuh Indra sama Vera? Hah? Orang jahat macem lo, nggak perlu alasan jelas untuk bunuh orang, Don. Sorry ya, tapi gue perlu alasan yang jelas untuk berbuat jahat sama orang. Kenapa sih lo nggak mau ngerti juga? Gue bener-bener nggak ngebunuh Indra ataupun Vera. Maaf Nona, Anda harus kembali ke sel. Ki, gue bener-bener nggak ngebunuh Indra dan Vera. Halo bos, seperti yang sudah direncanakan sebelumnya bos, Ananda telah membawa barang bukti untuk polisi. Dan mungkin Dona sekarang telah ditahan oleh polisi. Kami juga telah menahan Roy dan menyekapnya di sini bos. Lalu, apa yang harus kami lakukan selanjutnya bos? Baiklah bos. Ingat Nona, waktu Anda terbatas. Halo, Pak? Iya sayang. Papa di mana sih? Papa harus ngeluarin Dona dari sini, Pak. Dona udah nggak tahan lagi. Dona nggak suka di sini. Dona takut. Iya. Nanti Papa akan ke sana lagi. Papa sedang ngurusin masalah ini dengan Om Hans. Sekarang Papa mau ke kantor Om Hans dulu. Nanti setelah itu, kita baru ke kantor polisi. Papa akan segera membawa kamu pulang kok. Yang penting kamu sabar, ya. Kita akan bisa buktikan kalau kamu itu tidak bersalah. Ya udah, Pak. Tapi Papa cepetan. Iya. Dona udah nggak tahan di sini. Iya, sayang. Iya. Guys, kita harus cari Roy. Halo? Ki, Roy, lu di mana? Ki, tolong gua Ki. Gua disekap di gudang Ki. Halo? Roy? Roy? Roy! Ki, kenapa Ki? Roy di mana Ki? Ada apa ini? Dia nyoba nelpon orang. Apa? Kurang ajar. Berani-berani lo ngelawan gua ya? Coba deh, kamu telepon lagi. Tadi kan nomornya udah ke-save kan? Gimana, Ki? Dijawab nggak? Enggak, Nda. Aduh. Gimana dong nih? Kita harus cari Roy.
Ki, kita nggak boleh diam di sini, Ki. Kita masih ngelakuin sesuatu. Iya betul. Mas Roy pasti sekarang sedang dalam bahaya. Kita harus bertindak. Oke. Biarin gue mikir dulu. Kita harus cari Roy. Iya, Ki, tapi gimana? Ya, gue juga nggak tahu, Ndak. Tapi yang jelas, gue harus bergerak cepat. Karena nyawa Roy sekarang dalam bahaya. Terus lo mau kemana? Ya kemana aja. Yang jelas, gue mau cari Roy. Kalau perlu, ke sudut Jakarta pun gue jabanin. Ki, gue ikut lo, Ki. Ya udah, yuk. Gue juga ikut. Nggak usah. Lu tunggu sini ya sama Timmy. Terlalu bahaya buat lu, Ndak. Kalau gue diculik lagi gimana? Udah deh, Nda. Lo ada Timmy di sini. Iya, Tim. Lo anterin Ananda ke hotel. Terus, jangan bukain pintu buat siapapun. Oke? Ntar kalau ada apa-apa, lo telepon gue ya. Balik. Anda tenang ya. Pokoknya selama ada Timmy di sini, kamu aman. Biar mampus lo. Apa bukti itu kurang cukup untuk menahan Dona? Bukti yang Anda miliki tidak cukup kuat untuk menahan klien saya. Saya yakin kalau klien saya pasti dijebak orang, Pak. Tapi darah yang ada di sabut tangan klien Anda itu adalah darah korban, yaitu darah Vera. Itu dia, Pak. Ini sabut tangan milik Roy. Dan darah ini milik seseorang yang sudah mati. Apakah Bapak yakin kalau Roy adalah pembunuhnya? Apa maksud Anda? Dan dari mana Anda mendapatkan sabut tangan itu? Begini, Pak. Sapu tangan ini saya dapat dari ayahnya Roy. Lalu saya ke rumah sakit untuk mengambil darah yang kebetulan baru saja orang mendonorkan darahnya dan beberapa hari kemudian orang tersebut meninggal karena kecelakaan. Apakah barang bukti yang saya pegang ini Bapak menyimpulkan bahwa Roy adalah pelaku pembunuhnya? Maaf, Pak. Bapak jangan main-main, Pak. Saya tidak main-main, Pak. Justru saya menangani kasus ini dengan sungguh-sungguh dan serius. Sapu tangan Dona yang Bapak simpan sebagai barang bukti tidak cukup kuat untuk menahan klien saya. Dan saya yakin Anda tidak akan menang di pengadilan hanya karena memegang barang bukti itu. Kalau begitu, bagaimana Anda bisa menjelaskan kalau darah Vera itu berada di sapu tangan Dona? Kalau kami bisa mendapatkan darah ini di rumah sakit, berarti orang lain yang berduit dan berpengaruh pun bisa melakukan itu, Pak. Baik, Pak. Dona akan kami bebaskan. Tapi dengan catatan, Dona tidak boleh keluar kota sebelum penyidikan ini selesai, Pak. Baik, kalau begitu terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Sama-sama. Li, dari nomor teleponnya, kayaknya di daerah sini nih, Li. Tapi di mana ya? Gue tahu. Sini handphone lo. Dia tenang aja. Halo, selamat pagi Pizza Hut banget. Begini Mbak, saya mau memastikan alamat pemesanan. Oh, bukannya ini nomor teleponnya 9879-444 kan? Oh maaf, saya kira ini nomor telepon rumah. Kalau gitu maaf ya, selamat pagi. Gimana, Li? Dapat? Dapet lah, Oli. Di mana? Udah deh, jangan banyak ngomong. Mendingan sekarang kita cabut, gue tunjukin tempatnya di mana. Oke? Oke, kita cabut sekarang. Kita selamatin Roy, ya? Pak, Dona nggak bersalah, Pak. Dona nggak ngebunuh siapa-siapa. Iya, Papa tahu. Sekarang kita pulang ya. Dona bebas, Pak. Iya. Dona boleh pulang. Iya. Iya bener, Pak. Makasih, Pak. Sudah. Ayo. Mamamu sudah menunggu di rumah. Ayo. Terima kasih, Pak, atas kerjasamanya. Sama-sama, Pak. Tolong awasin dia terus.
Kalau memang dia itu pembunuhnya, cepat atau lambat dia pasti akan lengah. Di saat itulah baru kita tangkap dia. Siap. Lepasin gue sekarang, ha? Gue bunuh lo semua! Sekali lagi lo macam-macam sama kita, kepala lo gue masukin ke sini! Biar hancur sekalian! Gue nggak tahu sama lo. Kalau gue berhasil lolos, gue akan bikin hidup lo seperti di neraka. Oke. Jangan salahin gue ya. Gue udah ngingatin lo. Mampus lo ya! Thank you.